Laut Cina Selatan. Lokasi yang satu ini memang tidak akan pernah habis dengan konflik. Utamanya adalah konflik Cina dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, termasuk juga Indonesia. Konflik ini didasari oleh pengakuan dari Cina bahwa laut seluas 3,5 juta kilometer persegi tersebut adalah miliknya. Jelas, pengakuan ini sangat menguntungkan bagi Cina karena Laut Cina Selatan adalah salah satu laut paling penting di dunia. Setiap tahun setidaknya 30% kapal kargo yang mengangkut mobilisasi perdagangan dunia melewati laut ini. Dengan estimasi perdagangan mencapai 5,4 triliun US dollar atau setara dengan 82,2 kuadriliun rupiah. Bukan hanya itu, Laut Cina Selatan kaya akan minyak bumi dan gas. Setidaknya tempat ini menyimpan 11 miliar barel minyak bumi dan 57,9 triliun meter kubik gas alam. Selain itu, potensi perikanan pun sangat melimpah, di mana 10% hasil tangkapan dunia berada di Laut Cina Selatan. Jadi, secara potensi, Cina memang mengincar semua potensi ini untuk dikuasai sendiri. Bahkan dalam menguasai Laut Cina Selatan, Cina mengeluarkan peta baru yang diprotes oleh Malaysia, India, dan Taiwan. Karena menurut mereka wilayah yang digambarkan mencaplok beberapa negara. Selain mengeluarkan peta baru, secara spesifik Cina mulai melakukan tindakan di Laut Cina Selatan. Dia mengklaim lautan tersebut sebagai daerah teritorial resminya. Salah satu tindakan yang paling mencengangkan adalah Cina telah membuat pulau buatan yang difungsikan sebagai pangkalan militer di Laut Cina Selatan yang akan kita bahas lebih jauh. Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Cina sepertinya bisa membuat segalanya. Di tahun 2016, citra satelit menemukan bahwa Cina telah membangun pulau buatan di Kepulauan Spratly. Padahal, 2 tahun sebelumnya, pulau ini belum ada sama sekali. Hebatnya lagi, bukan hanya satu pulau saja yang dibuat Cina, tapi ada pulau berikutnya. Dan bukan hanya 2, tetapi citra satelit memperlihatkan ada 7 pulau buatan yang tampak di Laut Cina Selatan. Pembangunan yang telah dilakukan sejak 2014 ini telah mengubah laut yang asalnya berisi terumbu karang menjadi pulau yang bisa diisi oleh ratusan orang. Dari apa yang dicitrakan satelit, pulau ini dibuat menggunakan kapal-kapal besar yang memompa pasir untuk menjadi daratan. Dengan kurun waktu kurang dari 2 tahun, pulau ini pun sudah terisi pelabuhan, pangkalan militer lengkap dengan landasan pacu. Pulau yang telah dihuni ratusan orang ini bahkan dilengkapi dengan radar, sistem pertahanan udara. Usaha Cina untuk mengendalikan Pulau Spratly ini jelas untuk menduduki Laut Cina Selatan. Karena berdasarkan hukum internasional, Cina tidak bisa mengakui pulau-pulau kecil. Sebab jauh dari Cina serta tidak berpenghuni. Dengan itu Cina membuat pulau buatan agar saat infrastruktur dibangun ada penghuninya dari negara mereka bisa mengklaim wilayah Kepulauan Spratly. Tentu saja hal ini mengakibatkan kegaduhan banyak negara di Laut Cina Selatan. Sikap tidak terpuji dari Cina yang mengklaim Laut Cina Selatan sebenarnya bertentangan dengan hukum internasional
yang telah ditetapkan oleh PBB melalui United Nations Convention on the Law of the Sea. Dari aturan tersebut, Laut Cina Selatan dibagi menjadi zona lautan eksklusif yang berada 200 mil laut atau 370,4 km dari garis pantai. Wilayah zona eksklusif ini kemudian dikendalikan oleh negara-negara bersangkutan untuk mengelola sumber daya alam serta jalur perdagangan yang ada. Tapi bagi Cina, hukum internasional ini tidak sah. Mereka mengklaim sendiri menurut sejarah mereka. Berdasarkan apa yang diketahui, mereka hanya mengenal istilah Nine Dash Line yang diwariskan sejak abad 15. Nine Dash Line adalah garis putus-putus yang mencatut 90% Laut Cina Selatan dan 100% Kepulauan Spratly. Tentu saja istilah Nine Dash Line ini tidak diakui secara internasional. Namun, karena Cina mempunyai kekuatan tempur sangat kuat, Cina bisa berlaku semena-mena di Laut Cina Selatan. Taktik pencegahan mereka bisa dilihat dari pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan melakukan operasi kubis. Operasi kubis terdengar lucu, tapi pada kenyataannya sangat menyeramkan. Operasi ini dilakukan Cina dengan mengepung pulau atau kapal yang berlayar di sekitar Spratly Island dengan kapal perang, seperti membungkus makanan dengan daun kubis. Dengan begini, Cina leluasa mengumbar rasa takut bagi siapa saja yang melintas di Kepulauan Spratly. Operasi kubis ini jugalah yang menjadi alasan Cina membuat pulau buatan sebagai pangkalan militer. Semakin banyak pangkalan militer di Spratly Island, maka logistik mereka juga akan semakin banyak melakukan operasi militer. Kelakuan Cina ini bukan hanya di lautan saja. Pada tahun 2015, negeri tirai bambu ini memberlakukan Air Identification Zone di atas Kepulauan Spratly. Dengan memberlakukan status ini, maka semua pesawat yang melintas di atas Kepulauan Spratly harus melapor kepada Cina. Karena tanpa melapor akan dianggap yang melintas penyusup dan tidak segan-segan Cina akan meluncurkan roket hingga pesawat yang tidak melapor itu hancur. Respon dari luar negeri pun bermunculan untuk daerah sekitar Laut Cina Selatan. Seperti halnya Vietnam, ternyata untuk Vietnam sudah diam-diam membangun 10 pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk melawan aksi Cina tersebut. Kemudian Filipina melakukan patroli rutin di sekitar Laut Cina Selatan menggunakan kapal militer setelah kapal Cina mengusir kapal patroli Filipina. Tindakan yang merespon Cina bukan hanya terjadi di negara Asia Tenggara, tetapi di luar Asia Tenggara. Salah satunya adalah Amerika, di mana negeri Paman Sam ini telah mengirimkan berbagai kapal perang dan terus berpatroli di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini memang sangat penting bagi Amerika karena akses masuk Cina ke Samudra Pasifik Utara adalah batas laut terbesar milik Amerika. Saking pentingnya Laut Cina Selatan bagi Amerika, Steve Bannon atau mantan penasehat Trump pernah mengatakan bahwa mungkin saja Amerika akan berperang di Laut Cina Selatan dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi. Potensi konflik Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan sepertinya sulit terjadi. Bukan karena Cina atau Amerika takut satu sama lain, tapi pulau buatan Cina di Spratly Island pelan-pelan tenggelam.
pulau ini dilaporkan tenggelam karena pondasi yang tidak cukup kuat untuk menopang bobot bangunan yang sangat besar. Belum lagi pasang surut air dan sering terjadi badai di Laut Cina Selatan membuat pulau ini tergerus sedikit demi sedikit. Jadi, tidak ada keuntungannya lagi. Cina tetap mengklaim di Laut Cina Selatan setelah mengalami kerugian besar jika pulau buatannya ini benar-benar tenggelam dan musnah. Bagaimana? Apa pendapatmu? Silakan berkomentar bebas di kolom komentar.